Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Lisnati dengan NIM 18620505197, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menstimulasi kemampuan berbahasa pada anak. Ini merupakan salah satu tugas UTS dengan mata kuliah metode perkembangan bahasa anak usia dini dengan dosen pengampu Ajeng Prindarsni Tias MPD. Berikut adalah 10 cara menstimulasi kemampuan berbahasa pada anak. Yang pertama, sering mengajak anak berbicara. Banyak sekali subjek yang bisa dijadikan topik pembicaraan saat kita mengajak anak berbicara, seperti apa saja kegiatan yang sukai, seperti bertanya siapa teman favoritnya, seperti apa model baju yang disukanya, sewarna apa yang dia suka, dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak sehingga kita bisa mengajak anak berbicara. Dengan demikian, kita sudah berperan dalam proses penguasaan berbahasa menjadi lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan bantuan visual. Maksudnya menggunakan bantuan visual di sini ketika anak mengajak berbicara, kita juga sebagai orang tua bisa menggunakan dukungan seperti buku, gambar, ataupun foto agar percakapan dengan anak berjalan lebih mudah dan lancar. Selanjutnya, tingkatkan kosakatanya. Untuk meningkatkan kosakata anak, kita bisa memberikan benda-benda berbeda setiap harinya dan memberitahu informasi tentang benda tersebut. Jelaskan pula karakteristik bentuk, warna, atau hal-hal yang berkaitan dengan benda yang Anda tunjukkan kepada anak. Yang keempat, mendongeng. Dengan mendongeng, kita bisa memotivasi anak untuk bisa berbahasa dengan baik, karena saat mendongeng kita bisa membuat suara, gerakan, kriuh, dan masih banyak hal lain yang membuat anak tertarik untuk bisa melakukannya juga. Setelah kita selesai mendongeng, jangan lupa tanyakan beberapa hal yang mudah terkait dengan dongeng yang kita ceritakan. Yang kelima, ajari bermain game sederhana. Kita bisa menggunakan cara yang cukup seru untuk menstimulasi kemampuan berbahasa balita atau anak, yaitu dengan mengajaknya bermain game sederhana seperti menjadi mata-mata, atau kita bisa menyembunyikan berbagai objek di sekitar rumah dan memberikannya petunjuk agar dia bisa mencarinya. Keuntungan dari cara ini adalah anak bisa sekaligus belajar memproses bahasa. Yang keenam, selalu dengarkan anak. Pastikan kita sebagai orang tua selalu mendengarkan anak dengan baik ketika ia berbicara dan berusaha untuk selalu menjawab apa yang ia tanyakan. Hal ini akan mendorong anak untuk terus berbicara dan membuat komunikasi jadi lebih menyenangkan. Yang ketujuh, ajak anak meniru pelafalan kata, di mana dalam hal ini anak-anak belajar dengan mencontoh atau meniru orang tuanya, maka saat kita berbicara dengannya, maka bicaralah secara perlahan dengan pelafalan yang benar. Jangan mengabaikan ketika anak ingin berbicara dengan kita, dan pastikan kita tidak memperkuat kesalahan yang ia lakukan saat berbicara. Selanjutnya, jangan menyela saat anak berbicara. Mungkin bukan cara yang baik jika kita memotong pembicaraan yang sedang dilakukan oleh anak. Ketika hal itu terjadi, maka kita meminta anak untuk mengulangi apa yang ia bicarakan. Sebisa mungkin jangan menyela pembicaraan anak ketika anak sedang berbicara. Yang selanjutnya, jangan berbicara kekanak-kanakan, di mana kita meniru cara anak berbicara, tentunya masih kekanak-kanakan. Hal ini akan memperlambat proses anak untuk bisa berbahasa dengan baik. Sehingga peran kita sebagai orang tua sudah selayaknya jika kita mengajak anak berbicara, jangan seperti kekanak-kanakan. Selanjutnya, ke-10, jangan membanding-bandingkan.
Mengkoreksi kesalahan saat anak berbicara adalah hal yang baik, namun jangan sampai kita mengkritik, mentertawai, atau marah pada anak saat ia salah berbicara. Hindari pula membanding-bandingkan kemampuan berbahasa si anak dengan saudaranya, teman sepupu, atau anak-anak yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari pemaparan tentang bagaimana cara menstimulasi kemampuan berbahasa anak. Tadi caranya yang pertama, sering mengajak anak berbicara. Yang kedua, gunakanlah bantuan visual. Yang ketiga, tingkatkan kosakata. Yang keempat, mendongeng. Yang kelima, ajari bermain game sederhana. Yang keenam, selalu mendengarkan anak. Yang ketujuh, ajak anak meniru pelafalan kata. Yang kedelapan, jangan menyela anak saat berbicara. Yang kesembilan, jangan